warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Baik Bu. Semangat kan hari ini? Semangat Bu. Ya, harus semangat karena hari ini kita mau belajar tentang hidup sederhana. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita harus berdoa belajar terlebih dahulu ya anak-anak. Ya Bu. Yuk, berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang mari hidup sederhana, tema 5. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 67 mengajarkan ciri-ciri orang hidup sederhana yang memiliki arti, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan pembelanjaan itu diantara keduanya secara wajar. Surat Al-Furqan ayat 67. Nah, menurut surat Al-Furqan, hidup sederhana itu adalah tidak berlebihan dan tidak kikir. Berlebihan itu artinya apa? Berlebihan itu artinya tidak wajar dan tidak aneh-aneh ya. Sedangkan kalau kikir itu artinya terlampaui hemat atau juga tidak pelit. Nah, dalam menggunakan uang jajan kita harus hemat dan jangan berlebihan, tidak pula kikir, jangan pelit sama teman-temannya ya. Iya Bu. Nah, hidup sederhana itu bukan berarti kita harus miskin atau nggak punya apa-apa. Nah, kesederhanaan ini memiliki cara berpikir kita dan cara hidup kita harus seimbang. Jangan berlebihan dan juga jangan mementingkan sesuatu yang lebih dibutuhkan. Contohnya apa? Contohnya makan bakso ya. Misalkan beli bakso antara makan 2 mangkok atau 1/4 mangkok, maka yang dianggap sederhana itu adalah makan 1 mangkok. Nah, tadi apa? Kalau misalkan hidup sederhana tidak harus apa? Tidak harus berlebihan Bu. Ya, tidak harus Tidak harus miskin. Nah, itu tidak harus miskin ya. Tolong ambilkan spidol buat Ibu, Nak, di situ. Terima kasih. Nah, sebagai panutan Nabi Muhammad SAW telah banyak memberikan teladan dalam kesederhanaan, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan.
Nah, dalam berbicara, beliau senantiasa menggunakan kata-kata yang sederhana. Kadang-kadang beliau juga tidak berbicara kecuali untuk hal yang tak berguna. Seandainya berkata pun, beliau sangat berbicara yang selalu bersejahtera untuk orang lain. Bersejahtera apa, Bu? Bersejahtera itu menyenangkan orang lain. Nah, dalam menggunakan hartanya juga beliau senantiasa selalu di jalan Allah. Hartanya lebih banyak disedekahkan untuk orang lain yang sangat membutuhkan. Nah, menurut riwayat Nabi Muhammad SAW, selalu tidur dialasi dengan selehai tikar. Kalau beliau terbangun dari tidurnya, terlihat ada bekas tikar di pipinya. Begitu sederhananya kan kehidupan Nabi? Iya, Bu. Nah, Ibu akan memberi tahu manfaat apa aja sih hidup sederhana. Nah, yang pertama manfaatnya itu ada berarti sudah mengamalkan ajaran agama Islam. Yang pertama apa? Mengamalkan ajaran agama telah mengamalkan ajaran agama Islam. Nah, telah mengamalkan ajaran agama Islam. Ini manfaatnya. Nah, yang kedua manfaatnya yakni apa? Telah mampu melawan Hawa nafsu, Bu. Nah, cerdas sekali kamu. Tinggi banget. Telah mampu menahan hawa nafsu. Maksudnya hawa nafsu ini godaan dari setan untuk berusaha hidup boros, itu nggak boleh ya. Nah, manfaat yang kedua, yang ketiga ya, Ibu hapus ya. Tolong ambil penghapusnya nak di situ. Pinter, anak solehah. Nah, ditulis ya, jangan lupa ditulis. Udah ditulis. Oke, lanjut nomor yang ketiga, manfaat yang ketiga. Aku lama-lama. Nah, manfaat yang ketiga. Orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi oleh banyak orang. Yang ketiga, disenangi oleh banyak orang. Nah, dan juga rendah hati. Jangan lupa ditulis ya anak-anak. Iya, Bu. Yang keempat, orang sederhana itu tidak ditimpakan penyakit yang resah dan gelisah. Tidak resah dan
Yang kelima, orang sederhana tidak akan mengambil harta orang lain. Berarti kalau misalkan hidup sederhana itu akan lebih bersyukur hidupnya. Jadi tidak ada niatan untuk mengambil harta orang lain. Jangan lupa ditulis, ibu langsung hapus ya. Berarti nggak boleh ngambil punya teman ya bu? Nggak boleh ya, itu tidak boleh, haram hukumnya. Dosa, nanti dibenci sama teman-teman kalau ngambil ya teman. Tidak mengambil harta orang lain. Jangan lupa ditulis ya. Ya bu. Jadi manfaat hidup sederhana ada apa aja? Yang pertama, telah mengamalkan ajaran agama Islam. Dan yang kedua, telah mampu melawan godaan, ya, melawan hawa nafsu atau godaan setan yang mendorong hidup Boros. nggak boleh ya, hidup boros ya. Iya bu. Yang ketiga, banyak orang yang banyak yang senang kepada kita karena kita hidupnya sederhana dan rendah hati. Yang keempat, Tidak resah bu. Dan iya, gelisah, gelisah. pinter. Yang kelima, hidup sederhana tidak akan mengambil harta orang lain. orang lain. Nggak boleh ya ngambil harta orang lain. Iya bu. Nah, tahu nggak apa itu lawan kata dari hidup sederhana? Dari sederhana itu lawan katanya apa? Apa ya bu? Boros bu. Boros. Pintar sekali Intan kamu. Nanti ibu kasih hadiah Pulpen bu. pensil ya setelah selesai kelas ini ya. Nanti ibu kasih pensil. Nah, lawan kata dari hidup sederhana itu, lawan kata dari sederhana itu tidak boros ya. Nah, nanti ibu tulis lagi di sini. Ibu hapus dulu ya ini ya. Bu. Lawan kata dari sederhana itu boros. Nah, Quran surat Al-Isra ayat 27 juga mengartikan sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara dari setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, menurut ayat Al-Isra ayat 27 itu pemboros adalah saudara setan, sedangkan setan sangat ingkar kepada Allah. Berarti orang yang suka boros adalah orang yang suka ingkar kepada Allah. Nah, ingkar itu apa sih artinya anak-anak? Apa bu? Nggak tahu bu. Ingkar itu artinya tidak nurut sama perintah Allah. Oh, perintah Allah. Iya, sama perintah Allah. Nggak nurut. Ingkar itu artinya nggak nurut sama perintah Allah. Kita sebagai manusia harus nurut dengan perintah Allah. Oke, lanjut. Nah, bagaimana sih kita memulai hidup sederhana itu bagaimana? Yang pertama adalah niat. Yang pertama ada niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas kepada Allah. Yang kedua ada membiasakan makan dan minum
makan dan minum yang sederhana, yang secukupnya. Yang ketiga, menggunakan uang jajan sesuai dengan kebutuhan. Kamu batuk ya, Nak? Minum dulu, Iya, Nak. Bu. Minum dulu ya, biar nggak batuk-batuk. Iya, Bu. Nah, yang keempat, membeli pakaian atau kebutuhan. Membeli pakaian tidak selalu mengikuti model. Nah, memulai hidup sederhana ada apa aja tadi? Yang pertama, niat yang ikhlas. Yang kedua, membiasakan makan dan minum tidak berlebihan. Yang ketiga, menggunakan uang jajan secukupnya dengan sesuai yang dibutuhkan. Nah, yang keempat, membeli pakaian tidak selalu mengikuti model terus ya. Soalnya kalau kita mengikuti model terus itu tidak akan ada habisnya, pasti akan terus-terusan, tidak akan ada puasnya juga. Nggak boleh ya kayak gitu, itu sangat tidak dianjurkan. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, mungkin Ibu cuman menjelaskan mengenai hidup sederhana sampai di situ saja ya. Minggu depan Ibu akan menjelaskan tentang makna hidup sehat, makna hidup ikhlas. Oke. Nanti Ibu akan memberi tugas tentang hidup sederhana. Nanti Ibu akan kasih tugas itu ke Intan ya, Intan. Iya, Bu. Nanti bagi ke teman-temannya tugasnya ya. Iya, Bu. Nah, baik anak-anak, jangan lupa selalu semangat belajar, semangat sholatnya harus 5 waktu ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Iya, Bu. Tetap semangat terus, oke? Ibu cukupkan sekian untuk mata pelajaran kali ini. Mari berdoa bersama-sama. Dengan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Iya, Bu.